Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Joko Danang selaku Dukuh, Bapak Priyo Narendra perwakilan dari Bapak Lurah, yang saya hormati Bu Puji Astuti selaku Ketua PKK, dan tentu yang saya hormati ibu-ibu semuanya, ibu-ibu PKK Jogoragan. Perkenalkan kembali, nama saya mungkin agak susah Bu ya, memang namanya aneh ya Bu ya, terdengar aneh ya. Andita Diorita Pak, dan nama saya, bapak saya itu seorang geolog. Jadi nama saya itu Diorita itu nama batu sebenarnya, suka pada salah nyebut gitu ya. Nama batu diorit, jadi kakak-kakak saya itu namanya silvanit dan oviolit, nah saya diorit, nah gitu. Kowe jeneng watu nih Bu, jebule mau jeneng watu gitu nih. Di Pak Mekanten. Tapi asli saya Kota Gede juga Ibu. Saya aslinya Serokraman. Kalau saya sekarang tinggalnya di Prenggolayan. Ya, jadi kesini tadi jauh sekali, nih 15 menit. Wiwe udan nih. Gitu. Jadi saat ini saya adalah dosen di Universitas Aisyah Yogyakarta. Kebetulan saat ini saya juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Psikologi di Universitas Aisyah Yogyakarta. Selain sebagai dosen, saya juga sebagai seorang praktisi psikolog klinis. Jadi psikolog klinis niku napa nggih Bu? Sik ngurusi wong edan ngoten lho Bu. Nah, itu dadi kanca kula niku akeh sing wong kurang sak setre Bu nggih. Ning alhamdulillah kula mboten ketularan Bu nggih. Dadi tenang kemawon nggih, mboten sah wedi kalih kula nggih. Tapi nanti kalau ada yang mau periksa boleh nggih. Nanti daftar teng Mbak Gadis nggih. Ya, jadi selain sebagai seorang praktisi psikolog klinis, jadi saya banyak menangani kasus-kasus gangguan jiwa. Jadi saya itu setiap hari sering ya Bu ya, saya sering ketemu orang yang depresi, ya, cemas, terus stres, terus mau bunuh diri. Nah, setiap hari itu saya sering bertemu dengan kasus-kasus seperti itu. Selain itu saya juga sebagai founder dari Bipolar Community, yang sekaligus memperkenalkan. Jadi saya itu pendiri komunitas bipolar. Nah, mungkin kalau gangguan bipolar, mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar, kalau Marsanda pasti tahu nggih? Tahu. Rahel Fanya tahu nggih? Tahu. Pokoknya selebgram nih kalau Bu, artis-artis itu kan banyak yang bilang kalau kena gangguan bipolar. Nah, itu di Jogja itu ada komunitasnya Bu. Itu. Jadi orang-orang yang terkena gangguan itu saya kumpulkan jadi satu nggih. Terus ya kita bersama-sama untuk mencoba menjadi pulih dan kembali ke masyarakat. Nah, intinya seperti itu nggih. Jadi ya apun nggih Bu nggih, apun ajrih kalih kula nggih Bu nggih, walaupun setiap hari ketemu dengan orang gangguan jiwa. Nah, ini saya merasa terhormat sekali di sore hari ini saya bisa diundang untuk sharing bersama gitu nggih. Saya nggak mau kok koyone ketok ngajari gitu, kita sharing aja, pokoknya diskusi bareng kemawon, kita bicara tentang pemaafan gitu. Tapi tidak dari perspektif agama ya Bu ya, berbeda gitu ya, ini bukan kompetensi saya kalau dari perspektif agama. Jadi kita akan bahas bareng-bareng dari sisi psikologis gitu. Tadi saya tuh denger Mars PKK itu ya Bu ya, jujur saya tidak hafal nih. Tapi saya mendengarkan liriknya itu ya memang sehatnya itu sehat fisik begitu ya, dari semua lirik-liriknya itu kan jarang yang membahas tentang jiwa gitu. Tapi kalau di lagu Indonesia Raya itu kan ada kata-kata bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi sebenarnya kan jiwanya dulu ya Bu ya yang harus sehat gitu ya. Ibu-ibu ini kan kalau di rumah biasanya ya itu termasuk saya Bu, saya juga ngerasani diri saya sendiri, enggak dikenalnya saya cuma ngerasani ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu ini kan kita kan banyak urusannya nggih Bu nggih. Jadi kalau ada masalah sedikit, emosi sedikit, apa sing marahi mangkel ngoten Bu, itu kan biasanya terus ngefek ke misal perilaku kita ke anak, sikap kita ke suami, sikap kita neng tonggone gitu ya. Apa mungkin mangkel kalih tonggone ngefek ke perilaku kita pada anak dan suami gitu. Mungkin apa nggih Bu? Nggih, alhamdulillah nek dong aku gitu. Saya juga kalau ini rasanya diri sendiri. Nah, ini sebenarnya sebuah kajian yang umum sebenarnya selalu sering terjadi pada diri kita ya sebagai seorang perempuan. Ini saya ngapun Pak, bukan berarti mendiskriminasi ya, karena di sini hanya tiga bapak-bapak gitu ya. Tapi di sini banyak perempuan, jadi saya mewakili bagaimana sebenarnya bergejolaknya perempuan, bagaimana kita itu peran perempuan itu sangat
sebenarnya sangat penting ya di dalam keluarga gitu ya, dalam rumah tangga. Bagaimana kita itu harus tatak sehat jiwa, sehat mental untuk membawa kebahagiaan di dalam keluarga. Cobi ibu niku panas terus, emosi terus kan suasana rumah juga menjadi panas begitu. Nah hari ini kita akan bahas tentang pemaafan, bahasa gaulnya forgiveness gitu lah pokoknya. Itu so angel-angel pokoknya pemaafan gitu. Nah ini sebelum kita masuk ke pemaafannya nggih, kita masuk dulu, kita mengenali tentang mood, emosi, perasaan. Nah, ibu-ibu kan sering mengeluh lagi ramut tahu gitu ya. Dia lagi ramut gitu ya. Bu sakit berdiri kok Bu. Pripun? Sakit berdiri. Oh nggih. Nek memang enaknya berdiri monggo. Mboten napa-napa Bu. Enggak usah Bu, duduk aja Bu. Ya nanti duduk berdiri duduk gitu nggih. Saya nggak enak berdiri jalan-jalan. Ini saya anggap jenengan ini mahasiswa saya gitu nggih. Ya, jadi usia 20 tahunan gitu ya. Walaupun 20 kali 2 tambah 5. Nah, pirawi berarti 45. Oke, kembali ke sini. Kita bicara tentang mood, emosi, perasaan. Kita sering, wah aku lagi ramut gitu. Lagi ramut gitu. Nah sebenarnya mood, emosi dan perasaan itu berbeda Bu. Nah ini yang perlu kita pahami ya. Jadi kalau emosi, itu sebenarnya kalau di sini ya Bu ya, ada penyebabnya. Jadi misalnya kita dicubit sama orang gitu kan, emosinya jadi marah gitu. Nah kalau mood itu biasanya tidak perlu ada hal-hal yang mengawali, karena opo, entah bagaimana, bisa jadi karena teringat sesuatu di masa lalu begitu ya. Terus jadi tiba-tiba jadi gak enak perasaannya. Nah itu bisa mempengaruhi mood seharian itu. Jadi perbedaan antara mood dan emosi. Nah ini yang kadang-kadang kita itu sering tidak menyadari Bu. Jadi seorang perempuan itu kan memang kita itu kan banyak sekali perannya ya Bu ya. Jadi ibu iya, mungkin kalau yang ibu bekerja jadi ibu bekerja gitu ya. Jadi istri, jadi anak, jadi menantu, jadi anggota PKK gitu ya. Dan banyak sekali, sehingga banyak sekali hal yang kadang-kadang membuat kita itu tidak sadar. Ada hal-hal yang membuat kita tidak, istilahnya, belum selesai dengan diri kita sendiri. Mungkin masih mangkel dengan seseorang, mungkin masih sebel dengan seseorang. Nah itu yang kita simpan itu kadang tiba-tiba itu muncul dan menjadi mood yang buruk. Tiba-tiba kok bad mood ya, tiba-tiba kayak orang pengen ngopo-ngopo. Nah seperti itu. Nah itu sering terjadi itu karena kita banyak menyimpan hal-hal yang tidak selesai. Ibu-ibu kan biasanya gitu ya, ada sesuatu yang tidak menyenangkan, ditakoni jawabnya ora kok wis ora popo, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa tapi sebenarnya masih bededek gitu ya Bu. Padahal bakmi godok didiamkan selama 2 jam, wes mendedek bakmi minus gede-gede nih pokoknya. Pokoknya seperti itulah perasaan kita gitu ya. Nah ternyata itu nggak sehat Bu untuk jiwa kita sendiri. Karena manusia itu di otak kita ini gini Bu, kita itu punya alam sadar, alam prasadar, dan alam bawah sadar. Ini kalau dalam teori psikologi gitu. Jadi banyak hal yang tidak menyenangkan itu sering mengendap ke alam bawah sadar. Yang kita bilang rapopo itu kalau tidak diselesaikan itu akan mengendap ke diri kita. Nah itu yang membuat kita kadang-kadang kok tiba-tiba bad mood, tiba-tiba pengen ngopo-ngopo, tiba-tiba kok koyo mangkel tanpa alasan. Nah itu juga termasuk saat kita tidak memaafkan seseorang, itu juga akan mengendap ke alam bawah sadar kita. Jadi secara tidak disadari nanti suatu hari akan tiba-tiba muncul, bisa sangat seperti itu. Tambah lagi Bu, perempuan itu istimewa. Di otak kita itu, tuh kok pegel sikilku. Umurku ki urung tua banget nih kok sikil loro. Saya sambil jalan-jalan gitu, mungkin di sini. Saya mau Pak, saya biasanya roll depan roll belakang soalnya. Ya, saya di sini saja. Bukan karena saya mau difoto loh ini. Jadi perempuan itu istimewa Bu. Di otak kita itu punya yang namanya hipokampus.
hipokampus di otak perempuan, laki-laki juga punya hipokampus Bu, tidak hanya perempuan. Hipokampus itu adalah tempat untuk menyimpan memori. Jadi semua hal yang kita lakukan itu akan tersimpan di dalam hipokampus itu. Termasuk kenangan kita hari ini, ketemu dengan saya gitu ya, kita diskusi bareng, itu juga akan disimpan di hipokampus. Hipokampusnya perempuan itu lebih tebal dari hipokampusnya laki-laki. Sehingga perempuan itu lebih banyak mengingat peristiwa, lebih banyak mengingat perlakuan orang lain dibandingkan laki-laki. Sehingga perempuan itu bisa mengingat kejadian-kejadian 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu dengan detail. Tidak seperti laki-laki, laki gue tapi wes lali, apunten Mbak nggih. Oh, memang dilupakan. Itulah laki-laki gitu ya. Pak ngapunten ya Pak ya. Radundang menang. Bapak curhat nanti Pak ya. Maaf ya Pak. Ya betul. Memang laki-laki yang dipikirkan banyak, perempuan juga banyak. Nah, kita itu rabit jone itu hipokampus kita itu tebal Bu. Jadi kabeh iki kesimpen. Nek laki-laki tidak. Kapasitas simpenannya cuma segitu. Jadi apa tadi kata Pak Duku? Ya sengaja dilupakan. Ya iso wong wis kapasitasnya sudah penuh. Kalau perempuan enggak. Jadi perempuan itu bisa mengingat, aku kelingan kowe mbiyen nglarani aku tanggal 10 November tahun 1997 gitu. Itu ingat. Saya ingat dulu Mas pernah bilang gini sama saya di tanggal 20 Desember tahun 2002 pada saat Covid, kelingan. Nah sayangnya, kadang manusia itu ya, terutama perempuan, sing dieling-eling niku sing mboten nyenengke. Sing nyenengke lali. Jadi laki-laki itu semua sama aja menurut itu biasanya. Karena yang di-save itu biasanya hal-hal yang tidak menyenangkan. Di-save semua, disimpen nih, disimpen kabeh. Makanya niki ketoke kabeh kok pikirannya kebak. Coba Bu, ditokke, kita tiru Pak Duko, tokke. Nah gitu. Tapi, ada tapinya Bu, kita itu adalah perempuan yang multitasking. Karena apa yang diingat bisa mengingat banyak memori. Kita bisa WA sambil masak, sambil gendong anak, sambil ngepel ngusikil. Nah. Coba lagi-lagi diundang-undang, Pak, akhirnya kalau WA, Pak, kalau sudah pegang HP, jowes HP. Betul, kita juga nggak boleh marah Bu. Kenapa? Ya memang kapasitasnya segitu. Ya, karena hipokampusnya lebih kecil, jadi tidak bisa melakukan multitasking begitu. Kalau perempuan itu bisa, coba Bu. Ya, paling semua sudah pernah praktek sambil ngosreng karena ini deleh kene napa dideleh dengan iki. Niku nggih mboten error, mboten salah kirim niku Bu. Gitu. Nggak salah kirim, tetap bisa WA dengan baik, masakane nggih enak gitu nggih, sikile iso sambil ngepel gitu kan. Karo sambil nusu-nusu ge, wis kayak tiku bae kan. Jadi semua itu bisa berjalan dengan lancar. Itulah hebatnya perempuan gitu nggih. Tepuk tangan dulu buat perempuan. Ini saya dari dipeliri koyo wedi ya. Kayak bukan diskriminasi, kita hanya bicara tentang hipokampus laki-laki dan perempuan secara ilmiah. Tapi ya beginilah Bu ya. Lalu dalam pemaafan inilah yang makanya saya katakan banyak yang tidak menyenangkan itu, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itulah perempuan banyak menyimpan gitu. Nggih napa mboten Ibu? Nggih, langsung semangat. Nggih. Betul Ibu, betul. Saya pun begitu. Menjadi psikolog itu bukan berarti terus bebas stres, bebas depresi. Teneh mengke sak donya pengen jadi psikolog Bu. Justru psikolog itu malah cobaannya ya bagaimana dia bisa tahan ojo nganti kena gangguan jiwa gitu. Gitu ya Bu ya. Nih. Nah ini bahasannya rotok-rotok angin ya, regulasi emosi. Intinya bagaimana sih kok menyikapi hipokampus kita itu yang tebal itu loh Bu. Nah, jadi kayak simpanan di otak kita itu ruangannya banyak. Jadi bagaimana agar kita itu tidak sering-sering menyimpan hal negatif pada pikiran kita gitu ya. Nah ini gambarnya apa enggak ada stimulus, ada pikiran, ada emosi, ada perilaku. Intinya
apa yang kita pikirkan itu tuh akan berpengaruh pada apa yang akan kita rasakan. Nah, apa yang kita rasakan itu akan berpengaruh pada apa yang akan kita lakukan. Jadi pikiran, perasaan, perilaku itu nyambung menyambung menjadi satu begitu. Jadi nek misalnya pikiran nih misalnya wah tonggoku wis tuku emas anyar padahal ini berkone bar munda gitu ya. Pikirannya wis ngono to bakal regane bar munda wis tuku emas anyar gitu. Aku kok urung iso tuku gitu. Perasaannya bagaimana Bu? Bergejolak gitu ya. Wis pokoknya emosi. Tonggoku ngarep iso aku urung iso. Ora trimo. Iya toh. Nah, itu wis pokoknya perasaannya enggak enak, perilakunya juga yang dimunculkan jadi enggak enak. Anak emeng lagi arep bu maempus kek. Nah, karena sakjane cuman berpikir tentang emas ya, tonggone tuku emas anyar, pikirannya seperti itu, perasaannya nggak nyaman, jadi perilaku kita juga jadi nggak enak. Padahal sebenarnya penyebabnya bukan karena anak yang minta makan, tapi karena tonggone tuku emas. Jadi pikiran, perilaku, pikiran, perasaan dan perilaku itu sangat berkaitan. Jadi bisa dikatakan bahwa pikiran itu adalah sumber dari bagaimana kita menyikapi sebuah peristiwa. Nah, intinya begitu gitu ya. Kentingal mboten Bu, mboten. Kula nggih mboten delok iki. Ini bukan kacamata fashion ya Bu ya. Ini kacamatanya -5. Maksudnya ketok gaya padahal ora gitu. Private ya ora ketok. Kita skip aja, mungkin langsung ke sini. Nah, ini ini cara yang tadi saya sampaikan Bu. Jadi bagaimana agar kita itu tidak terlalu banyak menyimpan hal negatif begitu ya dalam pikiran kita. Ini kalau ini ilmu-ilmu maksudnya dengan teorinya seperti ini begitu ya. Artinya begini Bu. Kita itu boleh menentukan apakah peristiwa itu akan kita anggap sebagai peristiwa yang menyakitkan atau tidak menyakitkan gitu. Jadi ada dua gitu. Kita boleh memilih. Misalnya nih Bu ya, kayak misalnya seperti tadi Bu, kayak kita punya teman gitu ya. Kita punya teman lama. Terus saat kita ketemu teman lama kita itu konco lawas niku nggih. Biyen padahal konco ubyang-ubyung bareng misalnya. Terus ketemu 10 tahun kemudian gitu kan. Wis metu saka Pajero. Panas njobo jero. Mboten Bu Pajero kan. Metu saka Pajero. Kita panggil ya kan. Asmiranda gitu ya misalnya. Kok dia diem aja. Nah, itu kembali kepada pikiran kita. Coba pikiran pertama, kalau kita di pikiran pertama itu menganggap bahwa wah Asmiranda ki sombong, dumeh wis medun saka Pajero bojone ganteng, misalnya seperti itu, tentu perasaan kita juga bededeg ya, nggak nyaman. Itu akan berpengaruh juga mungkin nanti saat kita sampai rumah ketemu anak, ketemu suami, perilaku kita juga jadi tidak menyenangkan karena artinya wis mededeg ning dalan. Yang kedua, kalau kita berpikir bahwa oh paling Asmiranda itu tidak dengar atau mungkin lagi asik dengan HP-nya atau mungkin memang lupa dengan kita karena 10 tahun nggak ketemu, tentu pikiran itu juga akan mempengaruhi perasaan kita. Perasaan kita juga jadi lebih enak, lebih nyaman seperti itu. Nah, begitu juga saat kita menyikapi berbagai peristiwa atau berbagai perilaku atau berbagai omongannya omongannya sinten mawon Bu nggih. Tapi ya memang begitu ya. Jadi karena kadang betul Bu, kita itu nggak bisa mengendalikan omongan orang lain. Nggih monggo mawon mau bicara apapun itu ya. Yang bisa kita kendalikan memang diri kita sendiri dan pikiran kita, bagaimana kita menyikapi peristiwa, perilaku atau perkataan orang lain. Nah, itu terlihat mudah bukan? Bukan. Nah, itu memang butuh dipraktekkan Bu, nggak bisa instan. Memang klien-klien saya itu ya yang datang ke saya itu, saya jelaskan bahwa untuk terapi kan ini forgiveness itu ada terapinya juga Bu, ada namanya terapi pemaafan. Untuk terapi itu nggak bisa kayak kita datang ke dokter, Pak dokter saya mumet yuk dikei Panadol,
paracetamol, CTM, terus mari isue bergas gitu nggak bisa. Memang terapi psikologi itu bertahap dan memang butuh konsisten. Jadi nggak bisa, ini bukan sulapan Pak Tarno prok jadi apa enggak. Jadi memang kalau terapi-terapi seperti ini kita harus mencoba mempraktekkan. Jadi tidak secara instan. Jadi ya sangat dipahami jika memaafkan seseorang itu membutuhkan proses yang panjang gitu ya. Nah ini saya skip aja, mungkin nanti kita banyak berdiskusi aja ya Bu ya untuk itu. Nanti kalau mau konsultasi juga boleh, di Unisa ada biro layanan psikologi, nanti ada nomornya saya berikan. Ngapunten Mbak, saya malah promosi. Oke, kita masuk ke materi ini aja ya. Kita kembali ke materi pemaafan. Tadi sudah ya kita bicara tentang bagaimana mengatur emosi. Nah, nanti saya share untuk materinya nanti. Memaafkan itu penting apa buat Anda, Bu? Penting. Tapi adakah seseorang yang belum Anda maafkan? Langsung menang aku. Ada, Bu? Ada, Pak? Ada, Bu? Ada, Mbak? Ada? Nek tersenyum itu artinya ada. Nah, memang itu adalah sebuah bahasan yang tidak pernah basi untuk dibicarakan gitu ya intinya. Nah ini adalah arti dari pemaafan. Ini sangat teoritis ya. Jadi pemaafan itu artinya satu, dapat membawa kita pada berbagai pengertian baru. Yang kedua, menumbuhkan iba, kemurahan hati dan bahkan cinta. Katanya sih begitu, bukan kata saya. Terus, aduh kok belum ya. Mampu menerima berbagai kenyataan yang tidak menyenangkan, teman-teman. Jadi inilah arti pemaafan. Tapi apalah arti dalam tulisan jika tidak dilaksanakan? Katanya begitu. Kita lanjutkan aja. Nah ini yang sering kita salah pahami. Satu, ini yang paling sering dipertanyakan. Memaafkan itu apakah sama dengan melupakan? Tidak. Sama? Beda. Bedanya apa? Tak tekoni mahasiswa saya. Melupakan belum tentu memaafkan. Kuwale. Nol lagi ujiannya. Tak apuro tapi ora lali. Waduh, kok emosi gitu. Aku ngerti. Iya. Aku tak mulai. Tak apuro, ku maafkan dirimu, tapi tidak akan kulupakan apa yang sudah kamu lakukan. Oh yang Indosiar gimana nih? Iya, ini kualik tadi ya. Jadi tadi apa katanya? Melupakan tidak sama petiri jawab. Nah itu nol. Jadi memang beda. Memaafkan itu tidak sama dengan melupakan. Karena apa? Memang kita tuh nggak bisa melupakan, Bu. Tadi kan sudah kita bahas ya. Kita tuh punya hipokampus. Masa yuk kita mau ke dokter, Pak tolong hipokampus, Pak dokter itu hipokampus saya dicabut Pak, biar ingatan saya hilang, untuk biarkan saya amnesia aja Pak. Saya sudah tidak sanggup mengingat masa itu, kan nggak mungkin ya. Jadi melupakan itu tidak mungkin. Jadi memang tidak sama melupakan dan memaafkan. Memaafkan bisa, tapi memang tidak akan pernah melupakan. Cuman yang membedakan adalah saat kita sudah memaafkan, perasaan kita saat mengingat peristiwa itu sudah tidak sama, sudah tidak sakit hati lagi begitu. Contoh misalnya nih, kita pernah disakiti, dibully. Nah, saya dibully, disakitnya banyak loh Pak. Disakiti, dibully, diejek, ada lagi Bu? Dihapusi, Bu, dari tadi hapusi Bu. Dihapusi, ada lagi? Diremehkan, dihina. Nah, didinya itu. Saat kita mengingat peristiwa itu rasanya isih loru, itu namanya belum memaafkan.
Tapi saat kita mengingat kembali peristiwa itu dan perasaan kita sudah lebih tenang, sudah berbeda, sudah lebih lapang, itu namanya sudah memaafkan. Nah, nanti proses memaafkan akan saya sampaikan ya. Ini kita bahas yang ini dulu. Jadi memaafkan tidak sama dengan melupakan. Memaafkan juga tidak sama dengan membenarkan. Misal, ada orang yang maling ke rumah kita, ngambil TV, maling TV, maling HP, yang penting orang maling hati. Aduh ya Allah. Aduh, oh, malah curhat aku ya. Jadi maling, misalnya maling TV, terus maling ini kecekel bu. Kira-kira pripun? Dimaklumi mboten? Oh ya wis tak maklumi, karang wong ra duwe ngalung TV, apa tuh dijupuk wis. Dimaklumi mboten bu? Mboten. Jadi tidak sama juga dengan maklumi. Tidak sama juga dengan pembenaran. Jadi intinya saat tadi ada maling datang ke rumah kita gitu ya, ngambil barang, kecekel malingnya niku, ya kita tetap menyerahkan dia ke polisi. Proses tetap berjalan, kita tidak membenarkan perilakunya, tapi kita memaafkan dia. Tak maafkan tapi kamu tetap menjalani proses sesuai dengan yang seharusnya. Kamu salah ya kamu tetap menjalani proses itu gitu. Jadi tidak sama. Dan ini bu, ini kayaknya yang sering dilakukan oleh banyak orang. Memaafkan itu tidak sama dengan sekedar kata aku memaafkanmu. Wah jaluk ngapura, sorry yo, yo. Itu sangat berbeda. Jadi kalau kemarin kita habis lebaran gitu ya, bersalaman cipika-cipikir, ini ngomongin ya. Yuk zikir karo koncone, ayo ngomong. Tidak sama. Jadi kalau mengatakan aku memaafkan kamu itu ya sekedar kata. Bibir itu bisa bicara, tapi dalamnya hati siapa yang menyangka, ya kan? Nah, begitu. Memaafkan tidak harus disertai dengan perdamaian. Gitu. Jadi misal nih ada kasus yang paling sering terjadi, misalnya kasus KDRT, misalnya seperti itu. Lalu bercerai, mau bercerai misalnya. Apakah dengan memaafkan suami atau memaafkan istri mereka tidak boleh bercerai? Ya tetap boleh. Karena memaafkan itu tidak sama dengan harus rujuk kembali. Memaafkan tidak sama dengan harus menjadi suami istri lagi. Jadi tidak sama dengan berdamai. Pengen damai ya nggak apa-apa. Kalau memang salah ya sudah, tidak apa-apa. Tapi memaafkan itu yang jelas. Jadi dari ini yang sudah saya sampaikan, memaafkan itu seperti intinya untuk diri kita sendiri. Karena saat kita tidak memaafkan seseorang itu seperti kita menggenggam bara api, ya apa jenenge kosin, apa jenenge areng. Nah areng kita genggam ya bu ya. Coba panas mboten bu ini. Mawa rencananya akan kita lemparkan pada orang yang menyakiti kita. Nek mboten percaya panas coba kita bakul sate bu. Nah, coba dicekeli. Rencananya akan kita lempar pada orang yang menyakiti kita. Tapi sebelum itu kita lempar ke orang yang menyakiti kita, itu sudah menyakiti kita sendiri. Nah itulah pemaafan. Jadi pemaafan itu untuk diri kita sendiri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak kita langsung ujian. Nah ini, ada alasan-alasan kenapa orang itu sering tidak mau memaafkan. Satu, memperoleh simpati dan perhatian dari sekeliling. Jadi kalau kita itu sudah jelas sebagai korban gitu ya, korban dihapusi, gitu, semangat banget nih. Korban dihapusi, ya, dihapusi apapun, entah dihapusi dengan seseorang terkait dengan misalnya utang piutang ya, misalnya seperti itu. Kalau orang sekampung ngerti bahwa kita adalah korban, kita kan akan kayak rasanya gagah ya, kayak pokoknya DS yang salah, kita akan mendapatkan banyak dukungan. Nah, itu kadang-kadang membuat kita itu tidak mau memaafkan karena takut kehilangan dukungan dari lingkungan itu. Yang kedua, nah ini ego ya. Jadi ego kita menunjukkan bahwa aku sing bener kok, DS yang salah, aku bener DS salah, aku bener DS salah. Nah, itu juga kadang-kadang membuat seseorang itu kayak ogah untuk memberikan maaf. Gitu. Tiada maaf bagimu karena kamu ada yang salah. Bu dari tadi ini loh bu. Yang ketiga, melakukan pembenaran atas kemarahan yang terjadi. Yang keempat, memaafkan sama saja. Nah ini kadang-kadang seperti itu. Memberikan maaf itu kok rasanya kayak wah aku berarti mau pecundang. Berarti aku kalah nek
memberikan maaf. Nah, makanya dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa tidak akan memaafkan dirimu sampai kapanpun ya. Karena merasa bahwa ya aku yang benar, aku yang benar, aku yang benar. Yang terakhir, ya ini merasa bahwa nggak mau memaafkan karena menganggap bahwa memaafkan itu adalah bentuk ketidakmampuan membela hak atau rugi. Wah rugi aku nek memberikan maaf. Rugi ya, enak men ya gitu ya. Dia enak baik. Pokoknya salah ya salah, selamanya akan salah, tidak akan ada celah maaf untukmu. Oh, ketoknya saya udah tercemar sinetron Indosiar naga-naga terbang ini. Kapan kita harus memaafkan? Nah ini, monggo dipun cermati. Nah, kalau tadi kan pada mengatakan ada seseorang yang menyakiti, ada hal-hal yang bikin nggak nyaman ya. Ternyata tanpa disadari, tidak memaafkan itu menghambat langkah kita dalam meraih sesuatu yang lain gitu. Karena pikirannya ya cuma ke situ gitu. Kadang-kadang fokus untuk melihat orang yang kita benci itu, ya kan? Jadi kalau orang yang kita benci itu mendapatkan suatu berkah atau mendapatkan suatu hadiah atau suatu rezeki, kitanya malah emosi. Yang harusnya kita tuh bisa ngopo-ngopo gitu ya, malah jadi neng omah bad mood gitu. Seperti yang tadi kita bahas di awal, jadi bad mood cuman gara-gara orang yang kita benci itu mendapatkan rezeki. Kok iso? Padahal dia sudah bersalah seperti itu. Kok bisa-bisanya dia dapatkan undian motor Vario? Kok iso? Jadi kembali lagi memaafkan itu adalah untuk diri kita. Nah, kapan ya? Jadi Bu, ini Bu, sebaiknya kapan sih kita memaafkan seseorang? Nah, yang pertama, Waiki, saat kita menahan sakit, kecewa, dan pahitnya hidup serta kebencian. Semua kehidupan seseorang mengalami penderitaan. Kok rasanya sakit melihat wajahnya saja seperti menyakiti diriku gitu ya. Delok ke ruang langsung membara gitu ya. Biroh neng pasar Bu. Diisi motor kan pasar nah, emosi. Jadi setiap kali kita melihat udah emosi aja itu sebenarnya udah nggak sehat. Ya kan? Kok wani-wani nih teko PKK. Nah, misalnya. Pak nanti boleh daftar curhat. Membuka sesi curhat sampai ngisa Pak saya. Setelah ngisa nanti dicari anak-anaknya. Nah ini jadi saat sudah menahan sakit, kecewa dan pahitnya hidup. Jadi koyo kemana-mana itu kayak dihantui kebencian itu gitu ya. Lihat ke pasar kok wis mangkel, delok story nih kok iso-iso nih gawe story koyo mana gitu. Ini kita itu juga kepo Bu, gak bobo seneng kepo, ingin tahu. Kadang kita itu malah terlalu golei orang yang kita benci. Di delok story nih, jajal sih kegiatannya opo. Betul apa betul Bu? Pokoknya memastikan hidupnya tidak baik-baik saja gitu ya. Hidupnya baik-baik saja kita nih. Itu harus. Nah itu, jadi saat kita melihat kita itu berdedek mangkel, tambah benci saat melihat orang yang kita benci itu bahagia, itulah saatnya kita harus memaafkan. Tidak untuk dia Bu, untuk kita. Maksud kita akan hidup seperti itu terus berdedek ya dalam story nih gitu, mending di mute gitu ya. Tapi memang itulah benci dan cinta itu tipis. Ya, jadi seperti kita membenci seseorang dengan kita mencintai seseorang itu tipis. Nah ini kita bicara sedikit ilmiah lagi. Di otak kita, kalau tadi ada hipokampus, nah di otak kita itu juga ada yang namanya hipotalamus. Nah gitu. Hipotalamus, ambil jenengnya gitu. Nah hipotalamus itu seperti admin, kan gampang ya. Admin WA. Ini admin WA ini sinten Mbak Garis? Sinten Mbak? Oh Bu Tuti. Nah hipotalamus itu seperti Bu Tuti. Nah, jadi admin WA itu bisa mengeluarkan orang ya kan, masukin, punya hak untuk ngeluarin keluar dan masuknya seseorang di grup. Jadi bisa mengatur bagaimana jalannya grup itu. Nah hipotalamus itu juga fungsinya sama di otak.
Hipotalamus itu bisa mengatur mana hal yang perlu kita perhatikan dan mana hal yang tidak perlu kita perhatikan. Secara otomatis butuh cah digolek ibu hipotalamus bagian ini. Angel ngocok ya mboten ketok. Jadi hipotalamus yang bisa ngatur itu. Kalau misalnya nih kita sedang acara seperti ini ya, ada suara saya. Saya yakin di luar sana itu juga ada suara-suara. Tapi jenengan semua memilih untuk fokus mendengarkan suara saya. Ya, nah, padahal sebenarnya di luar sana mungkin ada suara pitik liwat, ada motor mabur lewat, ya, tapi kan diabaikan, ya kan? Di pasar pun begitu. Coba Bu, kalau kita sedang belanja, pasar itu kan ramai banget, tapi kita hanya fokus mendengar suara bakule sayur misalnya gitu. Padahal sebenarnya di sekeliling kita kan banyak orang ngomong juga, tapi kita tidak paham dengan orang-orang yang orang-orang bicarakan di sekitar kita. Kita hanya fokus pada bakule sayur. Nah, itulah fungsi hipotalamus, bisa memilih apa yang mau kita perhatikan. Nah, benci sama cinta itu sama. Sama apa? Sama-sama memperhatikan. Coba Bu, semakin kita tidak suka, kita akan semakin mencari tahu orang itu. Saat kita semakin mencintai orang itu, kita juga akan semakin mencari tahu. Jadi nek ra seneng yo digolek-goleki gitu kan. Lagi ngopo wonge saiki. Itu kan perhatian. Nah, jadi sebenarnya hipotalamusnya ibu-ibu ini kan bisa memilih diabaikan saja, tidak usah dicari tahu atau dicari tahu. Jadi apa Bu? Golek penyakitnya dewe. Wes ngerti ra seneng, ngerti saya sedang tidak nyaman dengan orang itu, tapi sengaja mencari story WA-ne. Nah, diblokir mengko dibuka meneh delok ning FB-ne. Delok IG-ne. Diblokir juga nek enggak mentok tekon koncone. Kowe ngerti ra sih kabar iki saiki. Nah, jadi hipotalamus itulah makanya kenapa benci dan cinta itu tipis karena sama-sama memperhatikan. Gitu. Jadi ada istilah benci dan cinta itu tipis ya begitu. Secara ilmiah begitu Bu. Nah, kita lanjut ke sini tentang kapan saat yang tepat untuk memaafkan. Yang kedua, saat kemarahan dibawa terhadap hubungan sosial dan terhadap pengalaman-pengalaman baru. Jadi kalau kita marah dengan seseorang, nggak suka dengan seseorang, kita benci dengan seseorang, kemarahan itu kebawa sampai mana-mana. Contoh nih, misal kita nggak suka dengan teman kantor kita, tapi sampai ke bawah kita pulang ke rumah yo bojone kena semprot, anak nggih kena semprot gitu nggih. Napa PKK gitu kan. PKK iki tak kira dhek ora teko jebul teko mari aku ben mood wae gitu kan. Tekan omah sing diseneni anake bojone kan. Karena ngerti sing disengiti niku emase anyar niku wae Bu. Kok oke masih tambah emosi gitu kan. Jadi kemarahan kita itu kok meremeh tekan pundi-pundi. Coba Bu, kita introspeksi. Kadang kita itu marahnya dengan siapa, melampiaskannya kepada siapa. Gitu, marahnya pada siapa, melampiaskannya pada banting piring. Contoh nih, misalnya seperti itu. Jadi itu bukti bahwa kita harus segera memaafkan. Yang ketiga, saat merasa kehidupan berada di dalam kekeliruan dan tidak mampu menikmatinya. Kaya buat iso menikmati hidup itu tadi ya. Kaya opo rasane ra enak, sebel, mangkel, judek, kes pokoknya hari-hariku tidak bahagia sejak kau menyakiti diriku. Nah, terus apa gitu kan? Apa gitu. Yang terakhir, mudah terpicu oleh peristiwa yang mirip. Jadi kalau kita misalnya nih, dulu kita pernah dibully, mungkin tadi contohnya ya. Mas ya, misalnya kita pernah dibully dibilang gembrot misalnya gitu ya waktu kecil. Nah, saat kita tidak memaafkan, saat kita besar mendengar kata itu kita jadi marah lagi, padahal peristiwa itu sudah lewat. Gitu. Atau misalnya, ini mungkin kasus-kasus yang pernah saya tangani ya. Misal seperti kasus perkosaan gitu ya Bu ya. Beberapa saya pernah menangani kasus seperti ini. Jadi dia itu pernah diperkosa oleh seseorang yang laki-laki yang berjenggot gitu ya, laki-laki yang berjenggot. Jadi saat dia dewasa itu setiap kali melihat orang berjenggot itu dia tantrum, keweden gitu. Jadi teringat. Nah itu kalau udah bisa beda berkoron ini gue ya, berarti itu sudah masuk kepada trauma. Betul. Ibu lulusan pundi Bu, kayak psikolog juga gitu. Itu namanya masuk ke trauma. Dan nanti beda lagi kalau misalnya
pemaafan itu kesakit-hatian itu sudah sampai di titik itu, sudah sampai menimbulkan trauma, ya berarti memang harus diberikan terapi yang lebih intens lagi gitu. Ini saya lanjutkan, jadi ada nah ini yang kapan kita harus memaafkan. Yang keenam, saat kemarahan muncul ketika dipicu hal kecil. Ini gampang nesu Bu, senggol, bacok, gampang emosi. Nah itu bisa juga harus segera memaafkan. Saat merasa cemas dan merasa tertekan, terus saat memiliki pikiran buruk, kehilangan makna hidup. Jadi kita susah sekali untuk bisa memaknai hidup. Lalu yang ke-10, saat ada keinginan untuk balas dendam. Dan yang sinetron kalau beripati ngene-ngene. Nah itu sudah harus memaafkan. Lalu yang 11, saat Anda mendapatkan umpan balik dari orang lain bahwa Anda menjadi putus asa. Jadi kita seperti orang yang berbeda. Jadi orang yang mungkin dulunya ceria, sekarang jadi malas-malesan, tidak berenergi. Pokoknya pikirannya hanya berfokus pada orang yang sudah menyakiti itu. Nah itu saatnya kita harus segera move on. Nek kata anak zaman sekarang itu jangan gamon, jangan gagal move on. Apa yang bisa dilakukan? Nah ini kita langsung ke sini aja, ke tahapan-tahapan memaafkan. Nah ini memang step ya Bu, ini kalau secara teori itu seperti ini gitu ya, tapi memang secara prakteknya tentu membutuhkan waktu juga. Jadi yang pertama adalah mengungkapkan kemarahan. Jadi kalau dalam terapi pemaafan itu biasanya pada saat pertama kita merasakan kebencian atau kemarahan itu kita mengungkapkan semuanya. Dituliskah atau kita ngamuk-ngamukkah gitu, itu bisa seperti itu. Jadi kita ungkapkan semuanya. Setelah itu kita memutuskan untuk memaafkan. Nah ini memang ada prosesnya yang cukup panjang ya, dari proses pertama ke kedua, lalu melakukan pemaafan dan menemukan manfaat pemaafan. Ini mungkin nanti saya share aja ya. Ini materinya soalnya cukup banyak, ada step-stepnya, ada step 1 sampai step ke-4 gitu. Jadi intinya yang pertama itu menyadari bahwa kita itu sakit hati. Jadi diakui saja Bu perasaannya. Aku merasa sakit hati ya diakui. Jadi jangan bilang kalau saat kita sakit hati, kita jangan bilang nggak apa-apa kok, mboten nopo-nopo, tapi tekan ngomah nuangis. Kadang itu kan perempuan seringnya seperti itu, nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Jadi kalau kita memang tidak baik-baik aja, ya kita akui bahwa kita itu memang sedang tidak baik-baik saja begitu. Saya sering menyarankan kepada teman-teman, pada perempuan-perempuan, ibu-ibu gitu ya, kalau emosimu sedang tidak baik, kamu sedang marah misalnya dengan suamimu atau dengan orang di sekitarmu, jangan pegang anakmu. Anaknya dititipkan rian Bu, napa mungkin dikei dolanan rian, kita menenangkan diri. Jenengan ngarep neng kamar mandi, kunci lawang nuangis geru-geru, monggo. Emosinya lepaskan dulu. Jangan sampai nanti emosi kemarahan kita itu kita malah melampiaskannya ke anak. Itu adalah kendala perempuan. Tapi saya memberikan tips seperti itu. Mungkin misalnya dadak segera ketemu psikolog, angel ya Bu. Jadi luapkan emosi dengan cara tidak menyakiti orang lain. Nangis dewe, monggo. Mongok dewe silakan. Bekep bantal monggo, itu bukan apa-apa. Yang penting kita kalau udah nangis itu akan plong. Nah ini juga secara teori ada Bu. Jadi air mata itu ternyata membuat kita merasa lebih rileks. Sehingga kenapa saat kita itu menangis panjang dan lama, bandiku terus ngantuk, nih Bu. Ya itu karena kita sudah merasa lebih rileks dan tensionnya itu turun. Itu secara ilmiah memang ada. Jadi air mata kesedihan, air mata kekecewaan itu memang bisa dikeluarkan dan membuat kita semakin rileks begitu. Jadi yang pertama kalau kita memang marah ya ungkapkan, katakan begitu ya. Lalu yang selanjutnya, ini memang butuh proses Bu. Saya sih di 10 tahun yang lalu ya, udah lama. 10 tahun yang lalu saya pernah melakukan penelitian judulnya Latazan Forgiveness Therapy. Jadi saya itu di tahun 2015 saya itu penelitian, jadi menggabungkan antara zikir Latazan. Mungkin ada yang pernah tahu, zikir kayak zikir pagi sore nih kalau Bu. Jadi ada amanah rasulullah mimma unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi gitu. Nah itu doa-doa itu dibaca terus menerus ya, itu untuk sebagai proses kita menerima sebuah pemaafan. Mungkin secara logika itu apa ya,
Karena kalau dalam teori barat seperti ini kan kayaknya kayak kok tiba-tiba langsung memutuskan memaafkan kan tidak bisa. Jadi memang kita melibatkan kedekatan kita pada Allah itu untuk memproses bagaimana hati kita itu menjadi lebih lapang dalam menerima kekecewaan. Gitu. Jadi kita barengi dengan zikir la tahzan itu tadi. Ya mungkin nanti saya share diingatkan butuh bacaan doa-doanya gitu nih. Jadi prosesnya sampai ke akhirnya memutuskan memaafkan. Nah, yang step ketiga ini, jadi kalau setelah kita melewati step-step yang kedua, lalu step ketiga adalah melakukan pemaafan. Nah, ini step tertinggi dalam pemaafan itu adalah kita bisa mendoakan kebaikan pada orang yang menyakiti. Itu udah the highest level atau udah level sing paling dhuwur nih Bu. Jadi nek ndongake mboten sing elek-elek Bu, tak dongake kowe bakal ngrasake apa sing tak rasake. Enggak gitu, tapi kita benar-benar mendoakan kebaikan kepada dia. Tapi itu pasti setelah kita juga berdamai dengan diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, ini yang step terakhir, menemukan manfaat dari pemaafan. Memang prosesnya panjang ya Bu ya, nanti setelah kita bisa memaafkan, mendoakan, kita akan kembali menemukan makna dari hidup. Minimal kita bisa menemukan makna kalau kita dapat masalah, kita dapat musibah, kita dapat hal yang gak menyenangkan, kita kecewakan seseorang, itu kita bisa memaknai hal-hal tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini mungkin cukup itu yang saya sampaikan, kita diskusi saja atau mungkin sedikit ingin saya, karena ini ibu-ibu semua ya, ini bapak-bapak ya orang apa sih? Bapak kok kayaknya ngambek ya. Ampun dong Pak, mboten Pak. Monggo Bapak juga bisa mengisi Pak. Nah ini mungkin ini sering saya sampaikan kalau lagi bareng sama ibu-ibu gitu ya. Sekalian mengecek apakah mental kita itu baik-baik saja atau tidak gitu ya. Ataukah pemaafan itu tidak memaafkan seseorang itu menyebabkan kita menjadi terhambat secara emosional. Yang pertama Bu, apakah Ibu sering merasa lelah terus-menerus? Jodoh ngapa sih? Tidak. Semoga tidak benar ya Bu ya. Sering merasa lelah terus-menerus? Ada Bu yang bangun tidur sudah merasa kesel. Ada? Bangun tidur sudah merasa lelah? Ada Bu. Betul. Sehat ya Bu ya. Nah yang kedua, kerap terpicu untuk marah. Ada Bu? Kerap terpicu, ini dijawabnya di batin mboten napa-napa Bu, nek mboten jujur di batin mboten napa, dihitung ianya berapa. Kerap terpicu untuk marah. Sering ya, enggak ada sering. Yang ketiga, sering menangis tapi kadang tidak tahu apa yang membuat kita menangis. Ada? Tidak. Ada. Yang keempat, sering merasa cemas terhadap kondisi anak atau overthinking, berpikir berlebihan terhadap apapun. Ya, di batin mboten napa-napa Bu, pakai dihitung dhewe. Terus yang kelima, mengalami perubahan pola makan, jadi kehilangan nafsu makan atau pengennya mama terus itu. Ada? Ada nih kalau gendek ada. Lalu mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur itu bisa tidur terus-terusan, hawane pengen turu we, atau nggak bisa tidur. Sudah mapan tapi ketap-ketip, mikir besoknya lagi. Ada insomnia nih. Kalau lapar gampang Bu bikin Indomie. Yang ketujuh, pernah nggak Bu lupa dengan apa yang membuat kita senang di waktu luang? Ibu hobinya apa Bu? Nyanyi. Ibu hobinya apa Bu? Nyanyi. Masih sering nyanyi Bu? Masih. Alhamdulillah. Berarti nomor 7 tidak ya. Jadi kalau kita masih punya kesukaan, sesuatu yang kita sukai itu penting loh Bu. Karena kalau kita sudah terdeteksi gangguan, itu kita sampai tidak tahu apa hal yang membuat kita senang.
Ada hobi Pak? Olahraga. Masih senang Pak olahraga? Bulu tangkis. Senang masih melakukannya Pak ya. Bu Tuti. Ada Bu. Ada yang bikin senang Bu? Voli, olahraga juga ya. Nah itu Bu, dicari kesukaannya apa. Karena kalau sudah tidak tahu opo yo sing marai aku seneng kok opo rasane ra seneng, opo rasane ra penak, nah itu monggo diperiksakan. Nah ini yang terakhir Bu, pertanyaan terakhir sebelum saya buka tanya jawab ya. Selalu merasa wajib mengatakan bahwa saya baik-baik saja. Ada Bu? Padahal sedang tidak baik-baik saja Pak. Pokoknya aku tuh baik-baik saja. Ada ya? Sedang tidak baik-baik saja tapi tetap aku rapopo. Ada? Ya monggo dibaten, dihitung kira-kira dari 8 poin itu ada berapa yang iya. Kalau lebih dari 5 nanti monggo bisa ketemu saya. Nggih, makaten matur nuwun, kita buka untuk diskusi ke Mamanjing. Ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Anindya. Ada nggak? Mami, orang? Orang. Mungkin ibu-ibu yang lainnya? Ada? Mbak Neng? Nggih, nih Mbak Tuti nih. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, ini saya mau nanya, mungkin yang mengalami nggak cuma saya ya, mungkin banyak ibu-ibu juga. Jadi gini, apakah misalnya kita itu merasa nggak suka sama orang, pertama kali terjadi peristiwa yang bikin kita nggak suka, itu mungkin saat itu marah, kecewa. Tapi karena kondisi misalnya mau marah, mau kecewa, itu mikirnya gini, kok nek aku marah, aku kecewa, dilihatin orang yang tidak suka sama saya, yo kok nek mendukung saya. Kalau nanti justru malah bikin istilahnya menghina saya, itu kan nanti malah tambah bikin stres ya, bikin marah. Nah, tapi itu enggak, setelah peristiwa itu kan enggak langsung bisa memaafkan. Dan setiap ketemu orang yang menyakiti kita itu jelas tidak suka ya, langsung piye carane mindah dalan gitu ya. Misalnya wong wis kok gitu ya, misalnya itu ya mending ngulon wae lah daripada kepethuk gitu ya. Itu berlangsung beberapa saat, sampai beberapa ya mungkin sebulan 2 bulan sampai setahun 2 tahun lah. Berlangsungnya waktu itu tetap marah ya, sama orang itu tetap marah, tetap jengkel, tetap ya semuanya lah kayak gitu. Tapi karena ya itu tadi posisi ya tidak mungkin untuk marah-marah, karena ya tadi aku kok nek nesu-nesu pengaruhi anak saya nanti tahu, suami saya tahu, mungkin tonggoku ngerti, jadi ini kaki sakit hati karena ini toh, karena DC atau karena apa gitu. Apakah dengan dipendam tapi sampai lama itu gitu, terus pelan dan mungkin belum bisa memaafkan lah istilahnya. Itu bisa apa ya Bu, bisa mempengaruhi apa ya, mungkin pandangan kita terhadap orang itu. Terus apakah salah misalnya setiap dia yang menyakiti kita itu piye-piye saya dia sukses atau dia orang sukses atau mungkin dia kena musibah, terus kita merasa syukur pembian ngono aku gini kalau aku saiki lebih sukses saya misalnya gitu ya. Apakah seperti itu normal atau mungkin emang itu masih istilahnya masih terbawa emosi dan itu butuh, ya boleh dikatakan tadi ibu bilang butuh konsultasi dengan, karena itu ya istilah kayak gitu mungkin banyak ya yang mengalami kayak gitu nih. Jadi memaafkan itu emang bener nggih Bu bisa, tapi untuk melupakan dan apa ketemu
wonge itu tidak bisa ibu. Nah, itu apakah itu memang wajar atau memang butuh apa ya bu? Butuh konsultasi kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, ini sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Memang pemaafan itu intinya kan memang tidak instan. Jadi begini Bu, pemaafan itu ada yang memang, ini tadi belum saya sampaikan, ada yang merasa bahwa memaafkan itu membutuhkan orang yang menyakiti itu jaluk ngapura sikik sama kita. Jadi ben sadar toh nek kowe salah baru kita bisa memproses kemaafan itu. Tapi malah ada juga yang sudah minta maaf tetap kita belum bisa memaafkan begitu. Nah, ada Bu, sebenarnya gini, itu tergantung ya. Saya kalau misalnya kasus-kasus pemaafan itu kan kasuistik nih. Jadi pemaafan itu kan permasalahan jenis kasusnya kan macam-macam. Saya itu pernah menemukan kasus orang itu tidak memaafkan Allah, tidak memaafkan Tuhannya, karena katanya Gusti Allah ki ora adil. Kayak aku masalah kok koyo ngene, terus dia sengit karo Gusti Allah. Itu ada Bu seperti itu. Ada yang tidak memaafkan ibunya, ada yang tidak memaafkan adiknya, pokoknya nanti kepundet-pundet ngoten Bu. Nah, seperti itu. Nah, yang saya maksud dengan kasuistik adalah kita itu sebenarnya masih bisa berbicara dengan orang yang sudah menyakiti kita secara asertif. Secara asertif maksudnya adalah kita menyampaikan ketidaksukaan kita, kesakit hatian kita kepada dia dan menyelesaikan permasalahan. Kan itu kan sakit hati mesti karena permasalahan gitu. Dan menyelesaikan permasalahan yang ganjel niku Bu. Seperti itu. Jadi secara asertif. Secara asertif itu artinya kita menyampaikan dengan baik-baik. Jadi misalnya, Pak Duko, ngapunten nggih Pak, saya itu tidak nyaman kemarin waktu jenengan bilang seperti ini. Saya itu jadi merasa malu dan tersakiti di depan Bapak. Nah, misalnya seperti itu, niku contoh. Tapi itu akan menjadi PR lagi jika orang yang kita ajak bicara itu juga malah tambah membara dan ora terima. Nah, kalau sudah di titik seperti itu artinya kembali kepada diri kita sendiri saja, kembali kepada bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri. Memang itu butuh proses panjang Bu. Jadi kalau misalnya dalam proses terapinya itu ya Bu ya, pertama nanti kita harus menangkap pikiran negatif. Jadi kita nanti ada prosesnya itu, ada thought catching ya, menangkap pikiran negatif, hal-hal apa saja yang menyakiti kita, kata-kata apa aja dari orang tersebut yang menyakiti kita. Nah itu Bu, nanti setelah itu baru kita afirmasi. Jadi kita memberikan seperti motivasi kepada diri kita sendiri. Itu sebenarnya ada dalam prosesnya itu ada sebenarnya Bu. Kalau dalam psikologi mungkin terlalu panjang ya kalau saya jelaskan. Tapi mungkin yang bisa dilakukan, gitu, maksudnya kalau tanpa konsul dengan psikolog begitu ya, karena kalau kita kan punya step-step terapinya itu cukup panjang begitu. Yang bisa dilakukan adalah mengubah pikiran itu tadi Bu. Kan ada pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi perilaku begitu. Mengubah pikiran-pikiran kita, jadi yang membuat kita dongkol itu tadi kita lawan ya, dalam tanda kutip kita lawan dengan pernyataan-pernyataan positif. Jadi misalnya nih, kita merasa bahwa kita sudah sadar nih bahwa kita saat kita memberikan statement negatif misalnya syukur rahmimu gitu-gitu ya. Nah itu kita bisa lawan sendiri. Kita lawan sendiri, ada yang kita bisa mengatakan pada diri sendiri bahwa oh justru nyokor ke uang, nah misalnya seperti itu. Menenangkan diri sendiri loh, kayak gitu loh. Toh nanti biarlah dia menjadi nanti urusan dia dengan Allah. Ya misalnya seperti itu. Itu contoh ya, nanti tergantung apakah memang orang itu bisa dengan pendekatan religius atau tidak, karena nggak semua orang juga bisa dengan pendekatan zikir itu tadi Bu gitu. Nah itu sebenarnya panjang Ibu ya prosesnya. Nah itu setelah proses itu, nah itu memang tidak bisa instan Bu, itu memang butuh waktu yang lama dan berproses. Memang butuh waktu lama dan berproses. Dan ini diperbolehkan untuk kita itu menghindar. Jadi boleh Bu sebenarnya untuk kita menghindar. Kalau memang kita itu sangat orang itu memang sangat mengganggu dan menyakiti hati kita dan kita belum siap, kita belum bisa berafirmasi, kita belum bisa berpikir positif, kita belum bisa memiliki energi untuk mengubah pola pikir kita, dihindari tidak apa-apa. Rasulullah saja sudah juga seperti itu ya, kan sakit hati dengan yang membunuh pamannya Hamzah ya kan? Dan Rasulullah itu mengatakan bahwa
Punten Bu, ini karena sudah maghrib nggih, mungkin nanti bisa didiskusikan nanti di belakang nggih, mungkin sedikit tambahan dari saya. Jadi mungkin kalau kita masih susah memaafkan, ada satu tambahan lagi bahwa ternyata tidak memaafkan itu berdampak ke penyakit fisik gitu ya, seperti ini, jantung, otak dan sebagainya. Ada gambar-gambar nanti bisa saya share juga ya, mungkin makatan nanti bisa kita diskusikan di belakang. Matur nuwun sangat, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.